Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak atau biasa disingkat PLSVNM. Nah, di sini bedanya sama materi sebelumnya adalah di sini ada nilai mutlak. Nilai mutlak ini baru dipelajari di SMA kelas 10 untuk K13. Jadi, mungkin di kelas 7, 8, 9 belum pernah belajar nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak itu bagaimana? Mohon diperhatikan. Persamaan linear satu variabel nilai mutlak yang akan dibahas pada subbab ini berbentuk seperti ini. Nah, ini ada bentuknya, tandanya seperti ini. Ada seperti garis dua sepertinya di dalamnya, berarti menandakan bahwa ini adalah tanda nilai mutlak. Nah, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0 berarti nanti bukan persamaan nilai mutlak namanya, bukan persamaan linear satu variabel jadinya. Jadi hanya nilai mutlak biasa saja. Makanya kalau ada konsep persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak harus ada variabelnya dulu. A, B, C-nya bilangan real. A, B, C-nya adalah bilangan real berbentuk angka. Nah, sebelum kita membahas apa itu persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, ada baiknya kita akan belajar terlebih dahulu apa itu sebenarnya konsep nilai mutlak. Coba perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangan berikut dimulai dari 0 sampai 4 untuk yang ke kanan dan 0 sampai min 4 dari yang ke kiri. Nah, kalau kita berbicara masalah jarak, misalkan 0 ke 4 itu jaraknya berapa? Itu jaraknya adalah 4 satuan. Di sini kita tidak berbicara cm, kita hanya pakai satuan saja, 4 satuan. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Dari 0 ke min 4 jaraknya berapa? Dari 0 ke min 4 jaraknya juga 4. Ingat, jarak itu nggak pernah negatif. Jadi di sini jaraknya dari sini kalau kita ukur pakai menggaris, misalkan ini ke sini 4 satuan, dari sini ke sini juga 4 satuan. Meskipun di sini angkanya berbeda min 4 dan 4, tetapi jaraknya akan tetap sama. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai mutlak itu notasinya seperti ini dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dari 0. Ini harusnya dari ya, bukan dan. Dari 0 pada sebuah garis bilangan. Oh, seperti itu ya berarti. Nah, contohnya seperti ini. Kalau X-nya sama dengan 4, berarti X itu dapat bernilai 4 atau min 4. Kenapa bisa min 4? Karena min 4 dalam nilai mutlak bisa berarti 4. Sedangkan yang 4 juga berarti 4. Sehingga bisa kita simpulkan nilai mutlak bilangan positif itu berarti positif nilainya. Sedangkan nilai mutlak bilangan negatif nilainya selalu positif. Jadi nilai mutlak hasilnya selalu positif. Contohnya seperti ini. Nilai mutlak 3 itu nilainya berapa? Ya 3, karena 3 itu adalah bilangan positif. Nilai mutlak min 5 pasti 5 karena nilai mutlak harus positif. Nah, di sini bisa kita kalikan dengan negatif 1 atau negatif saja di depannya. Negatif oleh negatif jadi positif 5. 8 dikurang 14 dapatnya adalah min 6. Nah, nilai mutlak min 6 berapa? Pasti 6. Nilai mutlak akar 5 dikurang 2 nilainya berapa? Nah, kita nggak tahu nilai akar 5 itu berapa. Yang jelas di sini nilai akar 5 harusnya lebih besar dari 2. Kenapa? Karena akar 4 itu nilainya sudah 2. Kalau akar 5 berarti 2, sekian. Suatu bilangan yang lebih besar jika dikurangkan dengan angka yang lebih kecil, otomatis dia masih positif nilainya. Sehingga di sini nilai mutlak dari ini adalah akar 5 dikurang 2. Nah, beda sama yang bawahnya. Nilai mutlak 1 dikurang akar 3 nilainya berapa? Akar 3 nilainya lebih besar daripada 1. Karena nilai akar 3 itu 1, sekian. Bilangan yang kecil dikurangi dengan yang lebih besar, otomatis jawabannya pasti negatif. Maka depannya harus dikalikan negatif biar menjadi positif. Berarti di sini menjadi akar 3 dikurangi 1. Berarti nilai mutlak 1 dikurangi akar 3 itu akan sama dengan akar 3 dikurangi 1. Nah, perhatikan bentuk di bawahnya. Nilai mutlak A dikurang B memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah A dikurang B untuk A lebih besar sama dengan B, atau min dalam kurung A dikurang B sama dengan B dikurang A. Berarti ini sama dengan yang ini tadi. Kalau dia lebih kecil. Untuk A kurang dari B. Nah, untuk A kurang dari B berarti yang depannya lebih kecil dari yang B. Nah, apa saja sifat-sifat nilai mutlak? Perhatikan yang pertama.
Nilai mutlak A dikali B itu sama saja dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi kalau misalkan ada contoh seperti ini, nilai mutlak 5 dikali 2 berarti sama saja dengan nilai mutlak 5 dikali nilai mutlak 2. Coba 5 kali 2 berapa? 10. Sama dengan nilai mutlak 5 kali 2. Di sini nilai mutlak 10 juga 10, di sini juga 10. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah apabila nilai mutlak suatu pembagian atau pecahan biasa A per B, maka dia sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada lagi, jika A elemen bilangan real, maka nilai mutlak A tidak sama dengan akar A kuadrat. Nah, untuk memahami sifat-sifat tersebut, kita akan coba selesaikan bentuk-bentuk berikut. Oke, untuk yang pertama, yang A kita akan coba di sini ada nilai mutlak dari nilai mutlak 3 dikurangi 6 dikurang 2. Nah, di sini nilai mutlak yang utama yang ini ya. Sedangkan di dalamnya ada nilai mutlak lagi. Berarti kita selesaikannya dalam dulu menjadi nilai mutlak ini kita kurangkan dengan ini. 3 dikurangi 6 itu berapa? 3 dikurangi 6 itu adalah min 3 dikurang 2 dalam kurung. Nah, kita udah dapat definisi nilai mutlak tadi. Nilai mutlak positif adalah positif, nilai mutlak negatif adalah positif. Jadi nggak ada yang negatif. Nah, di sini kalau ada negatif 3, nilai mutlaknya berapa? Ya otomatis 3 dikurangi 2. Berapa 3 dikurangi 2? 1. Nilai mutlak 1 berapa? Ya 1. Berarti jawabannya 1. Nah, sekarang yang B. Perhatikan di sini banyak sekali tanda nilai mutlak, harus pintar-pintar kita membedakan mana nilai mutlak utamanya dan mana yang di tengah-tengah. Perhatikan yang utama adalah yang ini dengan yang ini bukan dengan yang ini ya, kita selesaikan dengan yang ini dulu. Kalau ini dengan yang ini berarti ini dengan yang ini nggak mungkin, ini 3 dikurang nilai mutlak. Berarti yang utama adalah yang pinggir ini, kita kerjakan yang tengah dulu yang ini, berarti yang harus kita kerjakan pertama kali. Sehingga menjadi 2 ditambah nilai mutlak 3 dikurang 1 dikurangi 5 adalah nilai mutlak min 4 dikurangi 6. Nilai mutlak min 4, ingat nilai mutlak negatif selalu positif, sehingga di sini 2 ditambah 3 dikurangi 4 dikurang 6 nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak yang kita kerjakan yang ini dulu. Berarti nilai mutlak 2 ditambah 3 dikurangi 4 adalah min 1. Min 1 dikurangi 6 adalah min 7. Berarti nilai mutlak min 7. 2 ditambah negatif 7 nilai mutlak. Negatif selalu positif, berarti di sini 7. 2 tambah 7 adalah nilai mutlak dari 9. Berapa nilai mutlak 9? Nilai mutlaknya adalah 9. Selanjutnya kita akan coba masuk ke persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, selesaikanlah persamaan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kita akan coba tidak dengan cara grafik atau dengan cara apa saja. Kita coba dengan kerjaan cara ini. Nilai mutlak itu ada 2 kemungkinan kan tadi, kalau tidak positif ya negatif. Berarti di sini punya 2 kemungkinan. Cara ngerjakannya adalah seperti ini. X dikurang 2 ini punya 2 kemungkinan nilainya, yaitu kalau nggak bernilai 3 ya bernilai min 3 untuk nilai ini. Jadi kita kerjakan yang pertama dulu. Tinjauan pertama adalah yang ini dulu. Jadi X dikurang 2 sama dengan 3 yang mengarah ke atas ini. Sehingga X sama dengan 3 ditambah 2. Ini negatif 2 ya, menjadi 2. Jadi X sama dengan 5. Dan yang kedua, yang bawah ini, sehingga menjadi X dikurang 2 sama dengan min 3. Sehingga X sama dengan min 3 ditambah 2. X sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang memungkinkan adalah min 1 dan 5.